وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bahasan selanjutnya al-muftiruna wa ahkamuhum, orang yang boleh baginya untuk berbuka dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Yang pertama, orang yang boleh tidak berpuasa, artinya dia boleh berbuka di siang hari di bulan Ramadan. Ada 3 jenis orang. Yang pertama adalah qismun yajuzu lahul fitr was saum, orang yang boleh berpuasa atau orang boleh berbuka. Jadi boleh memilih antara puasa dan antara berbuka. Kemudian jenis yang kedua, orang yang wajib berbuka, itu tidak boleh berpuasa. Dan orang yang ketiga adalah orang yang dia itu tidak boleh untuk berbuka, artinya wajib baginya untuk berpuasa. Yang pertama, orang yang boleh berbuka dan boleh berpuasa, yaitu memilih antara berbuka atau berpuasa. Yang pertama adalah al-marid, orang sakit. Orang sakit, ya, sepakat para ulama untuk berbuka. Ya, sepakat ya, diperbolehkan baginya untuk berbuka puasa, artinya tidak berpuasa. Cuman di sini diperinci. Orang sakit ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, an yakuna mariduhu yasiran. Orang yang sakitnya itu sedikit, mudah, dalam artian tidak berat sakitnya. Wala yakunu fit arfaq, maka orang yang seperti ini ya lebih baik jangan berbuka, tetap dilanjutkan berpuasanya. Karena penyakitnya misalkan sakit gigi atau pusing sedikit yang tidak berpengaruh padanya kalau seandainya dia berpuasa, maka lebih baik dia berpuasa, jangan berbuka. Kemudian orang yang sakit, kalau seandainya dia berpuasa, sakitnya malah bertambah atau sembuhnya semakin lama, maka orang yang seperti ini makruh baginya untuk berpuasa dan dianjurkan untuk berbuka, artinya tidak berpuasa. Kemudian yang ketiga adalah orang yang sakit, kalau seandainya dia berpuasa malah tambah parah sakitnya, maka orang yang seperti ini haram, tidak diperbolehkan untuk berpuasa, wajib baginya untuk berbuka. Karena kalau seandainya dia berpuasa malah membuat dia binasa, maka tidak boleh baginya untuk berpuasa. Itu 3 keadaan orang yang sakit, yaitu yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian orang yang kedua yaitu al-musafir. Orang musafir, orang yang melakukan perjalanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana maridon aw ala safarin fa'idatu min ayyamin ukhar." Orang yang dia sakit atau sedang dalam perjalanan, maka baginya hari-hari yang lain untuk dia ganti. Ya, disyaratkan bagi musafir untuk berbuka. Di sini ada perincian. Bagaimana kalau seorang musafir dia tetap berpuasa? Maka jumhur, pendapat mayoritas dari kalangan sahabat, tabi'in, dan imam yang keempat, imam yang 4 mengatakan bahwasanya orang musafir kalau seandainya dia tetap berpuasa maka sah puasanya. Puasanya sah. Ini pendapat dari jumhur ulama. Adapun pendapat dari Ibnu Hazm dan ulama yang lain, segelintir ulama mengatakan musafir kalau seandainya dia berpuasa maka tidak sah puasanya. Maka yang paling kuat menurut kami adalah pendapat dari jumhur ulama. Kalau seandainya musafir tetap berpuasa maka sah puasanya. Mana yang lebih afdal bagi musafir? Apakah dia berpuasa atau berbuka? Maka diperinci. Musafir ada 3 jenis, sama seperti orang yang sakit tadi. Musafir jenis yang pertama, keadaan yang pertama, an yasyuqa alaihi shaum. Kalau seandainya dia berpuasa malah membuat dia berat, ya, kepayahan dia. Namun kepayahannya ini tidak begitu parah. Maka bagi orang yang demikian, fal fitru
fi haqqihi aula, maka lebih baik dia berbuka. Ya, lebih baik dia berbuka, tidak berpuasa. Sebagaimana dalam riwayat Rasulullah SAW ketika melakukan perjalanan melihat serombongan orang laki-laki dia berteduh di bawah naungan. Kemudian Rasul bertanya, mereka itu sedang apa? Maka Rasulullah SAW para sahabat menyatakan, dia sedang berpuasa ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan, laisa minal birri as-saum fis safar, bukan termasuk kebaikan orang yang sedang safar melakukan puasa, yaitu ketika menjumpai kepayahan. Kemudian jenis yang kedua, alla yasyuqu alaihi syam, kalau seandainya dia berpuasa nggak mengapa, ya tidak mempengaruhi safarnya, bahkan tidak mempengaruhi amal solehnya, dalam artian dia tetap semangat melakukan amal soleh, maka orang yang seperti ini lebih baik dia berpuasa, lebih baik dia berpuasa, ya, karena dia tidak berpengaruh padanya, ya, baik dalam perjalanan tersebut atau melakukan kegiatan yang lain dari amal soleh. Adapun jenis musafir yang ketiga, an yasyuqu alaihi shaum, orang yang dia melakukan perjalanan jauh kemudian merasa kepayahan dengan puasanya, ya, bahkan menghantarkan kepada kebinasaan. Orang seperti ini wajib baginya untuk berbuka, haram baginya berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taqtulu anfusakum, janganlah engkau bunuh dirimu sendiri. Itu kalau seandainya puasa menghantarkan kepada kebinasaan jiwa, ya, dalam perjalanannya, maka wajib baginya untuk tidak berpuasa. Itu orang yang kedua, orang yang boleh baginya untuk berbuka. Kemudian orang yang boleh berbuka atau boleh tidak berpuasa, yaitu orang yang hamil dan menyusui. Orang hamil, ibu hamil dan ibu menyusui, boleh baginya untuk berbuka, ya, jika membahayakan bagi kehamilannya atau membahayakan bagi susuannya, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa, ya. Cuma di sini para ulama berselisih pendapat, apakah dia wajib mengqadha atau wajib baginya membayar fidyah. Maka ada 5 pendapat di kalangan ulama, yang saya ringkas dengan mengambil pendapat yang paling rajih, bahwasanya orang wanita hamil dan menyusui ketika dia berbuka, maka wajib baginya cukup memberi makan fakir miskin setiap harinya dari hari yang dia tinggalkan. Wala qada alaihi, enggak ada qada baginya. Jadi cukup memberi makan fakir miskin. Ini pendapat dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, wallahu taala alam. Kemudian orang yang selanjutnya yang boleh tidak berpuasa adalah asyaikhul kabir wal mar'atul ajuz, orang yang sudah tua dan wanita yang lemah atau laki-laki yang lemah, atau orang sakit yang tidak mungkin diharapkan sembuhnya. Maka sepakat para ulama, la qada alaih, nggak ada qada baginya. Orang tua, bagaimana mungkin dia mengqada di hari berikutnya, karena hari berikutnya dia tambah tua. Demikian juga orang yang sakit nggak mungkin sembuh, besok diganti hari berikutnya dia tambah sakit, maka nggak ada qada baginya. Namun apakah dia wajib membayar fidyah? Jumhur ulama berpendapat iya, ya, orang yang tua, yang sakit tidak mungkin sembuh, maka wajib baginya untuk membayar fidyah, memberi makan fakir miskin pada hari-hari yang dia tinggalkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.